Ya, alhamdulillah kembali lagi ke indahnya Ramadan dan tentunya juga sekarang adalah sesi di mana kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang diutarakan oleh guru-guru kita hari ini. Nah, untuk kali ini kebetulan kita juga sedang berada di International Islamic Education Council. Di sini sudah siap tentunya juga yang akan bertanya seputar agama Islam ini apakah benar-benar menjadi landasan yang paling cocok untuk umat manusia. Untuk yang akan bertanya, monggo silakan diangkat kakinya. Maaf, tangannya ya. Itu nggak bisa pergi nanti. Silakan, Mbak. Oke, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Mutia Mujib dari bagian kesiswaan SMA dan SMP IBS. Baik, yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah kami di sini dari sekolah kami di lingkungan yang Islami. Luar biasa ya. Indonesia juga merupakan negara yang mayoritasnya Muslim. Akan tetapi sayang sekali di negara kita banyak yang Islamnya hanya label, bisa dikatakan Islam KTP seperti itu. Nah, bagaimana supaya masyarakat kita benar-benar menjalankan Islam itu secara kafah gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jadi banyak mungkin walaupun mayoritas Islam, ada beberapa mungkin yang menjalankan Islam KTP. Itu yang udah punya KTP, yang belum punya KTP itu gimana tuh karena Islamnya kartu keluarga gitu ya. Betul. Mungkin Kiai Sumarno akan memberikan jawaban. Bagaimana kita menjadi muslim kafah? Yang pertama, muslim kafah adalah muslim yang harus berpengetahuan. Makanya baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, Al-Quran adalah bulannya ilmu. Kenapa? Awal pertama kali turun wahyu Iqra. Jadi orang Islam yang pertama kali kalau pengen umat Islam itu menjadi muslim kafah, dia harus tahu dulu apa itu Islam. Dan dia wajib belajar Islam. Yang pertama kali wajib bagi setiap manusia, dia harus kenal siapa penciptanya dengan yakin. Dia harus belajar tauhid. Yang kedua adalah yakin. Bagaimana dia akan menjadi kafah kalau dia nggak yakin? Ya. Kalau dia nggak yakin, nggak inqiyat tadi, nggak mungkin dia ini akan menjadi kafah. Nggak mungkin dia ini akan bisa mengaplikasikan nilainya kalau tanpa yang namanya keyakinan. Maka ilmu dan keyakinan terhadap ajaran agama, terhadap Islam, itulah kunci yang utama dan pertama. Dia harus untuk menjadi muslim kafah. Waduh, Masya Allah luar biasa ya. Jadi jika hidup ini adalah ujian, kita nggak tahu akan lulus apa nggak kalau kita nggak belajar. Nah, tentunya itulah pesan dari Kiai, ya kita belajar kalau nggak mau jadi cuma Islam KTP gitu. Jadi Islam lulus ya, mudah-mudahan. Berikutnya, monggo silakan angkat tangannya. Mungkin yang di belakang, Masnya. Waduh, ini kayaknya santri dari sini nih kayaknya nih. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki dari Guru SD IBS. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustadz Sumarno dan Ustadz Abdul Samad. Selama ini saya cerita sedikit Ustadz, saya memiliki keresahan. Namun tadi Ustadz Sumarno sudah menjelaskan bahwa agama Islam merupakan agama yang memiliki landasan untuk kehidupan kita, landasan moralitas bangsa Indonesia. Selama ini saya bertanya-tanya, setiap agama itu pasti memberikan sebuah kebaikan, petunjuk kepada umatnya. Tetapi mengapa Islam yang menjadi agama yang paling benar? Tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Sumarno. Nah, selanjutnya saya memiliki dua pertanyaan juga yang menjadi keresahan saya selama ini. Yang pertama, apakah mungkin seandainya agama Islam yang tadi sudah disampaikan sebagai landasan kehidupan masyarakat Muslim bisa dijadikan sebagai ideologi negara kita di dalam berbangsa dan bernegara? Pernah juga dikatakan bahwa inna as-salatu imaduddin, dijelaskan kembali di dalam surah Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Namun banyak orang melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan khudu, akan tetapi kemaksiatan, kemungkaran selalu ada. Nah, saya ingin menyampaikan pertanyaan, bagaimana seandainya Islam sebagai praktek bisa mempraktekkan ayat-ayat tersebut sebagai menjadi landasan di dalam kehidupan kita sehari-harinya.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ya, banyak sekali keresahan ya rupanya ya. Baiklah, sepertinya kita berikan kesempatan kepada guru kita Ustaz Abdul Somad untuk menjawab dengan singkat dua pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Fadal Ustaz. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana dalam Islam diajarkan seorang yang banyak dosa silap salah memberi minum seekor anjing. Islam tidak hanya sekedar kemanusiaan, malah kehewanan, kebinatangan. Lalu kemudian persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kita dianjurkan untuk bersatu. Lalu kemudian sistem musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Lalu kemudian bagaimana kita berkeadilan sosial, i'dilu, bersikap adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena dengan sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Intisari ajaran Islam menjadi dasar kebersamaan kita, kesepakatan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau diterapkan memakai Al-Quran dan Sunnah, maka dikhawatirkan ketika itu larilah saudara-saudara kita dari timur. Jangankan pakai Quran Sunnah, memakai kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya saja pun. Sedangkan saat itu kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Jadi sesungguhnya para alim ulama kita dari Nahdlatul Ulama Muhammadiyah bersepakat akhirnya jadilah negara kesatuan Republik Indonesia. Intisari ajaran Islam itu terangkum, tercakup di dalamnya. Lalu kemudian kalau ada orang Islam sholatnya rajin tapi juga maksiatnya jalan, itu namanya STMJ, sholat tetap maksiat jalan. Yang salah bukan sholatnya, tapi yang salah adalah orangnya. Lebih kurang ilustrasinya demikian, Mas Ali. Masya Allah, singkat dan jelas ya. Jadi bahkan hanya 5 ayat dari Al-Quran saja mengcover Pancasila ya. Ini luar biasa sekali. Kita akan berikan pertanyaan berikutnya. Monggo silakan yang akan bertanya. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Kencana, saya guru SDI IBS. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, saya terlahir dari keluarga Islam dan mungkin audien di sini juga terlahir dari keluarga Islam. Namun fenomena yang ada seringkali kita temukan bahwa orang-orang yang terlahir tidak Islam dan menjadi mu'alaf itu lebih Islami daripada kita yang Islam dari lahir. Ustadz. Bagaimanakah Ustadz kami sebagai orang tua dapat mendidik anak kami supaya lebih Islami akidahnya dan menjadi anak-anak yang Islam secara kafah, secara utuh yang seperti Ustadz tadi sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kami silakan pada Kiai Sumarno untuk menjawab ya. Kalau ada perbandingan antara mu'alaf dengan kita, lebih bagus mana? Ya jelas lebih bagus kita. Kenapa daripada mu'alaf? Karena kita dengan garis nasab dan keturunan. Kalau mu'alaf memang dia langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Tapi proses pembentukannya lebih tua mana? Lebih tua kita. Jadi nggak usah kaget Ibu ya begitu ya. Yang kedua, sekarang tugas kita apakah ada perbedaannya? Ingat ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat, saya melihat ayat ini sering setiap Jumat menjadi wasiat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Muslim. Ini disebutkan di wasiat dalam setiap Jumat. Betapa pentingnya, lihat di situ. Ada lamut taukid, ada nunut taukid. Artinya dua landasan penekanan yang paling amat sangat kuat. Artinya adalah orang Islam yang tidak memahami dan tidak mengenal Islam, tidak meyakini Islam, akan mudah digelincirkan. Orang non-Muslim di sana saja, begitu dia pelajari Islam, walaupun dia belum Muslim, seperti kayak macam di Inggris, tapi pola pemikirannya udah bersih. Di Singapura, bukan negara Pancasila, tapi tidak bukan negara orang Muslim,
tapi bersih. Kita orang Islam, sholat aja kita disuruh berwudu, disuruh toharo. Tapi susah belajar bersih. Sayang waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah, lain kesempatan, lain waktu kita ketemu lagi, kita kumpul dengan Syekh Somad. Kita sama-sama bisa berbincang seperti ini. Insya Allah akan menambahkan keyakinan. Dan mudah-mudahan bisa juga meluaskan wawasan kita. Biar mantap keimanan kita. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan muslim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Gimana ibu-ibu, asik kan ya mendengarkan tausiah begini ya? Yang di rumah juga mudah-mudahan nih seru. Kayaknya banyak yang belum bisa dibahas. Inilah nikmatnya kita mendengarkan kajian. Waktu harus memisahkan kita ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ada kesempatan berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan menggunakan doa penutup yang akan dibacakan langsung oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Fadhal Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Amin. Selamatkan kami dalam akidah kami, saudara-saudara kami. Jangan matikan kami kecuali dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak cucu keturunan kami, zuriat kami sampai hari kiamat orang-orang yang memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ahina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar nanti dalam keadaan membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'azumratil mu'minin, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama saudara-saudara kami beriman dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.